Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berkumpul lagi di acara kelas pendalaman Alkitab malam hari ini. Ini sesi yang keempat dari doktrin Roh Kudus ya, dan sebentar akan dibawakan oleh Pak James. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami kembali belajar kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu, kami sungguh-sungguh belajar, kami boleh memperhatikan setiap kata dan kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua Tuhan, baik Pak James maupun kami semua yang hadir. Biar Tuhan menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Urapi kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke Pak Jam, silakan di-unmute. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Pak David sudah memberi kesempatan untuk kami menyampaikan sesi Roh Kudus, sesi keempat dari Roh Kudus. Ada 7 bab atau 7 bagian itu. Pertama, fanatisme terhadap karunia roh maksudnya. Terus fenomena karunia roh. Ketiga, hukum roh kehidupan. Keempat, hidup menurut roh. Kelima, dipimpin oleh Roh Kudus. Keenam, karya roh dalam batin orang percaya. Dan ketujuh, karya roh dalam kelahiran baru. Berikut kita mulai dari fanatisme terhadap karunia. Di beberapa gereja yang fanatik dengan karunia roh, beberapa karunia roh sangat ditekankan, khususnya berbahasa roh dan bernubuat. Sampai-sampai hal tersebut menjadi suatu keharusan. Nah, ini kita udah kenal ya di beberapa gereja. Mereka beranggapan bahwa kalau seseorang diurapi Roh Kudus harus disertai dengan tanda-tanda lahiriah sesaat, seperti berbahasa roh. Pengurapan tidak boleh dipahami secara mistis. Kalau seseorang ditabiskan sebagai anak-anak Allah yang menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dan mengerjakan pekerjaan Allah, berarti menerima urapan Roh Kudus. Hal ini tidak menuntut tanda-tanda lahiriah. Terpenting dalam hidup kekristenan adalah menjadi seorang yang mengenakan kodrat ilahi dan hidup dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Kemudian kalau jujur ternyata dari puluhan ribu ayat dalam Alkitab hanya beberapa ayat yang berbicara mengenai karunia roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Karunia roh yang dikenakan oleh Tuhan Yesus adalah karunia roh yang prinsip dan penting untuk membangun jemaat, yaitu karunia hikmat dari pengetahuan. Selain mujizat, kesembuhan, dan karunia lain, Tuhan Yesus menegakkan pendewasaan rohani dan kesucian hidup secara Bapa. Ketika seseorang terjebak dalam menekankan hanya salah satu karunia roh yang tidak bertalian dengan pendewasaan rohani, maka yang muncul adalah kesombongan rohani dan penekanan kepada hal-hal yang bersifat minor. Hal ini bisa merugikan rencana Allah menemukan corpus delicti. Di tengah gerakan Pentakosta dan karismatik dewasa ini, telah terbangun suatu konsep bahwa pekerjaan Tuhan atau gereja akan berkembang bila gereja mendemonstrasikan karunia roh yang menakjubkan. Bisa terjadi banyak orang-orang kafir atau non-Kristen yang bisa tertarik masuk ke dalam persekutuan orang percaya dalam jumlah yang sangat besar
dalam waktu singkat seperti yang terjadi dalam sejarah gereja mula-mula. Kemudian saudara kekasih, fenomena karunia-karunia roh tertentu yang didemonstrasikan dalam suatu gereja bukan hanya menarik orang-orang yang sebelumnya tidak beragama Kristen, tetapi juga orang-orang Kristen dari berbagai denominasi bisa berpindah ke gereja yang mendemonstrasikan karunia dan kuasa Allah tersebut. Bahaya yang mengancam para pemimpin gereja seperti di atas adalah merasa bahwa diri mereka sudah sampai level puncak. Mereka berhenti belajar dan merasa bahwa segala sesuatu yang mereka alami merupakan titik puncak dari pengalaman iman. Gereja juga membutuhkan penginjil-penginjil yang meneruskan berita keselamatan yang mendemonstrasikan kuasa Allah. Secara kelihatan sesaat untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Bahwa ada Allah yang hidup yang mengutus putranya. Pekerjaan ini membutuhkan karunia roh yang kelihatan seperti mujizat kesembuhan, tanda-tanda ajaib, nubuat dan lain sebagainya. Kalau orang percaya hanya tenggelam dalam suasana karunia roh tertentu dan tidak bertumbuh dalam kedewasaan dengan karunia hikmat dan pengetahuan, maka kekristenannya menjadi miskin, rapuh dan mistis. Kemudian saudara kekasih, gereja seperti ini akan dikunjungi banyak orang Kristen dan gereja lain sebagai studi banding atau bisa menjadi percontohan. Hal ini pernah terjadi ketika orang-orang Kristen Indonesia berbondong-bondong untuk menyaksikan dan mengalami pekerjaan roh yang dahsyat di Korea, Toronto, dan lain sebagainya. Karena roh bukan hanya menyangkut pada pemenuhan kebutuhan jasmani dan pemuasan jiwa manusia yang menyukai hal-hal supranatural. Karunia roh juga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pembauran pikiran yang sangat signifikan dalam membangun kedewasaan rohani untuk sempurna seperti Bapa atau seperti Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita masuk ke dalam hukum roh kehidupan. Dalam Roma 8 ayat 1 tertulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebenarnya terjemahan ini kurang lengkap, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang salah atau berpotensi membangun asumsi yang salah. Roma 8 ayat 1 mestinya berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Orang bisa menafsirkan bahwa semua orang Kristen atau yang merasa sudah percaya Yesus sudah dibebaskan dari hukuman, walaupun mereka belum hidup menurut roh. Merasa sudah percaya di sini karena sudah mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat serta mengetahui sejarahnya. Menurut mereka hal itu berarti sudah beriman kepada Tuhan Yesus secara benar. Iman atau percaya seperti itu menurut mereka sudah menyelamatkan. Ini merupakan kesalahan yang fatal. Dengan demikian, iman hanya dipahami sebagai aktivitas di dalam pikiran atau nalar. Padahal iman adalah tindakan. Kesalahan memahami Roma 8 ayat 1 membuat orang Kristen tidak berjuang untuk mengalami proses hidup dalam pimpinan Roh Kudus supaya mencapai kehidupan hidup menurut roh. Kata penghukuman dalam Roma 8 ayat 1, teks aslinya adalah kata krima, ya, kata krima yang berarti dematory sentence, condemnation atau keputusan hukuman atau kutukan. Kutuk tidak selalu bersifat mistik. Kutuk menurut versi Alkitab lebih tidak bersifat mistik, tetapi lebih bersifat natural, logis, realistis, dan bisa dimengerti secara nalar. Kutuk
adalah hukuman. Ini adalah sesuatu yang natural. Jadi sangatlah jelas bahwa karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka seseorang atau suatu komunitas bangsa ditimpa suatu hukuman. Karena kutuk pada dasarnya adalah hukuman, maka tidak boleh dipahami secara mistis. Kata penghukuman dalam Roma 8 ayat 1 menunjuk kepada hukuman kekal, di mana manusia terpisah atau terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Orang yang ada di dalam Kristus Yesus adalah orang yang hidup menurut roh, sehingga segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan kehendak Bapa atau selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Ini adalah kehidupan Yesus ketika mengenakan tubuh daging seperti kita. Itulah sebabnya ia bisa berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya berkeadaan ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimanapun sulitnya hal ini pasti bisa dicapai, sebab keselamatan dalam Yesus Kristus menyediakan fasilitas untuk mencapai keadaan ada di dalam Kristus Yesus tersebut. Fasilitas tersebut adalah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran di dalam Yohanes 16 ayat 13. Dalam Roma 8 ayat 2 tertulis, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Jadi kalau Roma 8 ayat 1 digabung dengan Roma 8 ayat 2, ini mestinya berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia Roma 8 ayat 2 tertulis, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hal ini mengesankan bahwa ada roh yang melepaskan seseorang dari hukum dosa dan maut. Dengan demikian mereka percaya bahwa di luar kesadaran manusia, Roh Kudus melepaskannya dari hukum dosa dan maut. Ini adalah konsep yang sangat keliru. Untuk dapat mengalami dimerdekakan dari hukum dosa, seseorang harus menjalani proses hukum roh kehidupan. Jadi, kemerdekaan dari hukum dosa dan maut bukan karena Roh Kudus secara sepihak. Roh Kudus menuntun seseorang untuk mengalami proses hukum roh kehidupan. Dalam proses tersebut, seseorang dapat memperoleh roh dalam arti hasrat atau gairah dan hidup menurut roh tersebut, sehingga dapat menggantikan hasrat atau gairah kedagingan dalam dirinya. Dengan demikian, dari kehidupan menurut daging berubah menjadi hidup menurut roh. Roma 8 ayat 2 terjemahan dari nomos tou pneumatos thesois en Christo lesou. Kalimat ini sukar dipahami. Dari kalimat ini dikemukakan adanya hukum roh kehidupan. Kata kehidupan dalam teks aslinya adalah zoe. Selain berarti hidup atau kehidupan, juga berarti the state of one who is possessed of vitality or is animate. Ada keadaan seseorang yang memiliki vitalitas atau menghidupkan, atau menggerakkan, atau menggelorakan. Nah, hukum ini berkenaan dengan adanya roh dalam arti hasrat atau gairah yang menghidupkan atau memberi perubahan dalam kodrat hidup manusia. Paulus berbicara mengenai pembaruan roh di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Sebagai berikut, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan
kekudusan yang sesungguhnya. Orang percaya seperti ini disebut dalam Roma 8 ayat 9 sebagai memiliki roh Kristus. Roh Kristus bukan rohnya Tuhan Yesus, tetapi gairah atau hasrat yang juga ada pada diri Tuhan Yesus. Hukum dosa menempatkan manusia pada keadaan tidak memiliki kecerdasan roh atau kepekaan untuk mengerti kehendak Allah. Manusia dalam keadaan keberdosaannya tidak bisa mencapai standar kesucian Allah. Keselamatan dalam Yesus Kristus menyediakan fasilitas keselamatan, yaitu Roh Kudus. Suatu hal yang luar biasa adalah ketika seseorang dimerdekakan dari kodrat dosa atau tidak lagi hidup dalam penurutan terhadap keinginan daging. Artinya tidak lagi memiliki cara berpikir yang salah. Maka seseorang dapat hidup dalam kesucian yang berstandar Allah secara permanen. Kesuciannya berstandar Allah secara permanen membuat seseorang bukan saja tidak berbuat suatu kesalahan, tetapi juga tidak bisa melakukan kesalahan sama sekali. Inilah kesucian yang dikehendaki oleh Allah. Kita harus dapat membedakan antara dipimpin Roh Kudus dan hidup menurut Roh. Dipimpin Roh Kudus adalah tindakan Allah mengajarkan kebenaran kepada orang percaya, baik di dalam batinnya melalui pengajaran firman logos maupun rema melalui pengalaman hidup. Hasil dari dipimpin Roh Kudus, seseorang dapat menemukan roh atau hasrat atau gairah yang jika dituruti, seseorang mengalami perubahan, yaitu mengenakan kodrat ilahi. Perubahan ini merupakan perubahan permanen, bukan perubahan sementara. Allah yang berdaulat menghendaki agar orang percaya hidup menurut roh. Hal ini mutlak harus dituruti atau dipatuhi. Kemutlakan ini dapat dilihat dalam Roma 8 ayat 7-8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Hidup menurut roh ini adalah keinginan. Kemudian keinginan daging dalam teks aslinya adalah tu pronema tes sarkos. Pronema artinya bukan saja pikiran atau mind, tetapi juga way of thinking atau mindset, cara berpikir. Aim artinya tujuan atau arah. Aspiration atau aspirasi, yang lebih tepat diterjemahkan cara atau pola berpikir, aspirasi dan motif seseorang berbuat sesuatu. Adapun kata sarkos berarti human atau mortal nature, natur fana manusia. Sarkos hendak menunjuk kemanusiaan atau kodrat manusia. Jadi, tu pronema tes sarkos berarti cara berpikir yang telah ada di dalam diri setiap orang, hasil atau buah dari pendidikan keluarga, pengaruh lingkungan, pendidikan, pergaulan, dan lain sebagainya. Dalam Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalimat jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Kata diam di dalam teks aslinya adalah oikeo, yang berarti to dwell in, yang berarti tinggal bersama-sama satu rumah. Kata oikeo bertalian dengan kata oikos, yang artinya rumah. Hal ini menunjuk kepada kebersamaan dalam keadaan harmonis dalam satu rumah. Dalam ayat ini Paulus menunjuk bahwa orang percaya yang memiliki Roh Kudus atau benar-benar dirinya menjadi rumah Roh Kudus adalah mereka yang ada dalam kebersamaan yang harmonis dengan Roh Kudus karena mengikut pimpinannya. Paulus mengatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roma 8 ayat 10. Dengan gairah Kristus menguasai seseorang, maka terjadilah proses penyempurnaan, di mana keinginan daging dapat dimatikan, sehingga roh Kristus yang sama dengan gairah yang ada dalam Yesus
menguasai orang percaya tersebut. Inilah orang-orang yang dimerdekakan dalam hukum dosa dan maut. Kemudian Paulus mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 11. Dalam tulisan ini Paulus menyatakan mengenai janji Tuhan bahwa jika kita hidup di dalam pimpinan roh, kita menjadi anak-anak Allah yang suatu hari akan memiliki kebangkitan seperti kebangkitan dialami oleh Tuhan Yesus. Dalam tulisannya Paulus menyatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roma 8, 12-14. Jelas sekali bahwa orang percaya adalah orang berhutang. Keselamatan adalah gratis. Kita memperolehnya tanpa terlebih dahulu berbuat baik atau melakukan jasa apapun. Tetapi dalam menjalani atau mengerjakan keselamatan tersebut, kita harus berjuang. Filipi 2, ayat 12-13. Bukan sesuatu yang gratis, artinya tidak dapat terjadi atau berlangsung dengan sendirinya. Terkait dengan hal hutang ini, kita harus menemukan dua jenis hutang. Pertama, hutang dosa yang hanya dapat dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus membayar semua hutang akibat perbuatan dosa manusia. Semua akibat dosa dipikul Tuhan Yesus di kayu salib. Kedua, adalah hutang kita yang telah menerima penebusan oleh darah Kristus. Kalau Tuhan Yesus telah membayar hutang akibat dosa dan kesalahan kita, sekarang kita harus membayar hutang untuk hidup sesuai dengan maksud pembayaran hutang itu dilakukan oleh Yesus, yaitu agar kita hidup menurut roh. Dalam Roma 8 ayat 13, Paulus seperti mengancam ketika menulis, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Agar maksud ayat Roma 8:13 lebih mudah dimengerti, seharusnya diterjemahkan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika menurut kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Mengancam di sini maksudnya Paulus menunjuk konsekuensi kehidupan orang percaya. Kitalah yang mematikan keinginan daging, bukan pihak manapun. Juga bukan Tuhan sendiri. Paulus mengatakan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kata perbuatan-perbuatan daging dalam teks aslinya adalah praxeis atau somatos. Kata ini praxeis atau praksis memiliki pengertian doing, a mode of acting, a deal of transaction, sebuah tindakan, cara bertindak, kesepakatan transaksi. Sedangkan somatos berarti daging, dalam arti anggota tubuh kita. Dibutuhkan atau dituntut keaktifan setiap orang percaya untuk memberi dipimpin Roh Kudus dengan mendengar firman Tuhan, Logos, dan mendengar suara Roh Kudus atau Rema di dalam dirinya melalui setiap peristiwa kehidupan setiap hari. Nah, berikut kita masuk dipimpin Roh Kudus. Firman Tuhan menyatakan dengan sangat jelas bahwa semua orang yang dipimpin Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Kata semua di sini satu sisi hendak menunjuk bahwa tidak ada diskriminasi untuk menjadi anak Allah. Bahwa mereka siapapun yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kemudian dalam Roma 8:14 firman Tuhan menunjukkan bahwa orang yang sah sebagai anak-anak Allah adalah orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah. Kualifikasi ini tidak bisa diganti dengan yang lain. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah adalah orang-orang yang selalu melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam Roma 8:15, Paulus mengatakan,
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh perbudakan dalam teks aslinya adalah pneuma douleas. Roh perbudakan menunjuk gairah, spirit atau hasrat duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Roh perbudakan ini menguasai orang-orang yang tidak hidup menurut roh. Kita harus memahami bahwa roh perbudakan ini sebenarnya hendak menunjuk kebalikan atau lawan dari roh Kristus. Dalam teks bahasa Yunani, kata roh Kristus tidak menggunakan huruf besar, sebab memang sebenarnya bahasa Yunani selain huruf pertama dalam kalimat semuanya huruf kecil. Dalam Roma 8 ayat 15 sampai 16, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Siapa atau apa yang dimaksud dengan roh di dalam ayat ini? Pada umumnya orang memahami kata roh di sini adalah Roh Kudus. Hal ini didasarkan pada penulisan kata roh menggunakan huruf R besar dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Ini adalah pandangan yang bisa tidak tepat. Dalam teks aslinya sebenarnya huruf kecil. Roh di sini sebenarnya menunjuk roh dalam artinya gairah, spirit atau hasrat, hasil dari perjalanan dipimpin oleh Roh Kudus. Kata bersaksi di sini artinya memberi bukti sebagaimana tugas seorang saksi di pengadilan membuktikan kebenaran suatu perkara. Roh yang dihasilkan dari perjalanan hidup dipimpin Roh Kudus menjadi saksi. Apakah seseorang layak memanggil Allah sebagai Bapa atau tidak? Ternyata melalui perjalanan hidup ketika seseorang sudah belajar membayar hutang-hutangnya untuk tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Dia menerima roh yang mengadopsi dirinya sebagai anak-anak Allah secara sah. Dalam Roma 8 ayat 15 terdapat kata pneuma huiotesias yang bisa merupakan gabungan dari kata huios, theos, dan as yang artinya bersifat sebagai anak Allah. Ketiga adalah huios yang artinya anak dalam arti anak yang resmi atau anak yang sungguh-sungguh memiliki pertalian keluarga atau anak yang sah. Kata ini juga sebagai sebutan bagi Yesus adalah anak Allah. Jadi ada anak yang bersatu sebagai anak sah yang akan mewarisi kekayaan dan keagungan orang tua atau seperti pangeran. Ibrani 12 ayat 8. Kata keempat adalah notos. Dalam bahasa Indonesia terjemahkan anak gampang. Kata notos ini artinya anak yang tidak resmi. Kata ini juga bisa berarti anak haram. Kata terakhir adalah teknon. Adapun teknon artinya anak dalam arti keturunan. Di dalam kata teknon menyiratkan adanya pewarisan gen atau sifat-sifat orang tua kepada anak. Dipimpin Roh Kudus. Berbicara mengenai Allah, perlu kita meninjau Yohanes 1 ayat 12. Bagi mereka yang percaya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Alkitab menulis bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata menerima dalam Yohanes 1 ayat 12 ini, menerima adalah proses panjang di mana seseorang harus selalu hidup di dalam penggunaan fasilitas keselamatan agar terus diproses sehingga benar-benar bisa berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Jadi pada waktu seseorang dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia diberi kuasa atau hak supaya menjadi anak Allah. Kuasa itu teks aslinya adalah exousia, yang artinya hak istimewa yang membuat seseorang memiliki fasilitas untuk bisa berkeadaan sebagai anak Allah. Fasilitas itu adalah pemeliharaan Tuhan, Roh Kudus, firman, dan penggarapan intensif Allah atas orang yang mengasihi Dia. Berkeadaan sebagai anak Allah berarti berkarakter seperti Allah. Like father, like son. Panggilan sebagai orang percaya bahwa ini yang menjadi sempurna dengan Bapa. Kemudian berikutnya karya roh dalam batin orang percaya.
Dalam kitab Roma, Paulus menyinggung adanya bermacam-macam roh. Ada roh Allah, pertama, ada roh Kristus, kedua ada roh kecil, kemudian ada roh perbudakan, dan ada roh manusia. Selain itu juga terdapat kalimat karunia sulung roh, Roma 8 ayat 23. Adapun karunia sulung roh bukanlah suatu roh, tetapi lebih menunjuk suatu status atau sebuah hak istimewa bagi orang percaya yang memiliki keberadaan yang berbeda dengan manusia lain. Untuk lebih jelas dalam memahami isi Roma 8, maka kita harus memahami secara teliti jenis-jenis roh tersebut. Pertama, roh Allah. Roh Allah jelas menunjukkan rohnya Allah yang sama dengan Roh Kudus. Dalam hal ini kita tidak boleh membedakan secara mutlak antara roh Allah dengan Allah sendiri. Sebab roh Allah adalah rohnya sendiri. Ini satu-satunya keistimewaan yang tidak dimiliki siapapun. Ini hanya dimiliki oleh Allah Bapa, Theos, yang mempunyai kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Bapa atau Theos ada di tempat yang tidak terhampiri, tetapi rohnya hadir di mana-mana. Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapa atau Theos adalah roh, dan rohnya melingkupi seluruh jagat raya ini tak terbatas. Kedua, Roh Kudus atau Roh Kristus. Dalam konteks ini Roma 8 belum tentu menunjuk kepada pribadi Yesus. Dalam bagian lain dalam kitab terdapat kata roh Yesus, kisah 16 ayat 7, Filipi 1 ayat 9. Roh Yesus jelas sekali menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus sendiri, di mana Yesus turun dari sorga untuk melakukan tindakan khusus. Tetapi Roh Kristus menunjuk kepada hasrat atau gairah yang ada pada Yesus. Kristus artinya yang diurapi. Dalam Roma 8 ayat 9 tertulis, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dalam teks aslinya, Kristusnya hanya satu, jadi bisa berbunyi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan miliknya. Bukan miliknya di sini berarti bukan milik Allah. Berarti pula bukan milik Tuhan Yesus, tapi bisa juga berarti tidak dalam kekuasaan spirit atau gairah seperti yang ada pada Tuhan Yesus. Kemudian kebenaran-kebenaran Injil akan membangun roh Kristus dalam kehidupan seseorang. Dan roh Kristus mematikan keinginan dosa di dalam kehidupan orang percaya. Kata roh menunjuk spirit atau gairah yang dimiliki orang percaya setelah mengalami proses keselamatan. Sedangkan roh perbudakan adalah spirit atau gairah dunia yang bertentangan dengan gairah roh hasil pengaruh dunia. Dalam hal ini pengakuan sebagai anak Allah bukanlah hasil teologi yang disuntikkan dalam nalar, tetapi sebuah pergumulan yang dialami seseorang dalam penurutan kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga melahirkan roh spirit atau gairah yang memberi kesaksian bahwa kita adalah anak Allah. Harus selalu diingat bahwa roh di sini hasil yang dari pimpinan Roh Kudus bukan menunjuk kepada suatu pribadi, tetapi spirit atau gairah atau kesadaran. Di dalamnya terdapat kemampuan yang menempatkan roh manusia menjadi suci dan sempurna atau unggul. Roh ini mewarnai atau menyatu dalam roh kita atau roh manusia. Sebagai akibat atau buahnya di sini terjadi pembaruan roh seperti dimaksud Paulus dalam Efesus 4 ayat 23. Kemudian dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Paulus juga menyatakan bahwa roh manusia harus dikuduskan, yang sama artinya dengan disempurnakan. Dalam Roma 8 ayat 26 yang tertulis demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bahwa bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Membantu di sini bisa berarti mengkondisikan roh kita di mana terdapat hati nurani untuk mengerti segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Roh itu menyatu dengan roh kita sehingga dapat menaikkan doa dengan kualitas yang sebelumnya kita tidak mampu lakukan atau miliki.
Keluhan-keluhan dalam teks aslinya adalah tenakmos, ya, adalah rintihan. Tak terkatakan dalam teks aslinya adalah alaletos, yang artinya tak terekspresikan atau sulit mengemukakan atau menyatakan. Dalam hal ini kalimat keluhan-keluhan yang tidak terkata menunjuk beban yang sangat mendalam. Dalam Roma 8 ayat 27 tertulis, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Sebenarnya kata hati nurani dalam teks aslinya adalah pronema atau pneumatos, yang artinya cara berpikir atau hati nurani dari roh manusia. Dalam hal ini roh itu telah menyatu dengan roh kita. Dengan demikian jelas bahwa roh yang membantu kita berdoa bukan Roh Kudus tetapi roh itu. Tidak mungkin Allah menyelidiki rohnya sendiri. Kelahiran baru sesungguhnya adalah keadaan baru dari warna jiwanya yang merupakan hasil dari sebuah proses perubahan secara bertahap. Jadi kelahiran baru pada dasarnya adalah kesadaran baru di mana seseorang mengalami perubahan dalam cara pandang terhadap hidup ini. Proses kelahiran dapat dipetakan secara seringkas sebagai berikut. Pertama-tama, seseorang mendengar firman Tuhan melalui pemberitaan firman, logos, kemudian melalui pengalaman konkret yang mendengar suara Roh Kudus atau firman, dalam arti rema. Firman Tuhan di sini adalah ajaran Tuhan Yesus atau Injil. Iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Firman Tuhan yang didengar terus-menerus membangun sebuah konsep atau pemahaman yang hidup benar. Ya, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Roh Kudus sebagai parakletos atau pendamping membimbing seseorang kepada kebenarannya sampai terbangun konsep yang lengkap mengenai kehidupan. Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Kelahiran baru dikerjakan oleh Roh Kudus atas orang yang memberi diri dipimpin Roh Kudus. Hasil dari proses tersebut seseorang memperoleh roh yang memiliki spirit, gairah dan hasratnya sama dengan Roh Kudus, yang sama pula dengan Roh Kristus. Kalau seseorang hidup menurut roh tersebut, ia mengalami pembaharuan roh. Pembaharuan roh sama dengan cara berpikir yang diubah total, sehingga memiliki spirit baru. Orang yang mengalami kelahiran baru sudah benar-benar berhenti dan hidup menurut kelahiran baru sudah benar-benar berhenti dari hidup menurut daging. Kemudian di dalam Galatia 5 ayat 16, di situ ada tulis, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hiduplah dalam teks aslinya adalah peripateo, yang artinya adalah membuat jalan, berkebiasaan dan menggunakan kesempatan. Hiduplah oleh roh, maksudnya agar orang percaya membiasakan diri hidup menurut roh. Roh di sini maksudnya adalah gairah, spirit atau hasrat yang diajarkan Roh Kudus kepada kita. Paulus menyatakan hal ini dengan pernyataan akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat 18. Dalam hal ini seorang dapat melakukan kehendak Allah bukan karena hukum tetapi karena irama yang sudah menyatu dalam dirinya. Inilah kekristenan yang sejati, not just to do but to be. Sampai pada tahap ini nyata bahwa kekristenan bukanlah agama hukum tetapi jalan hidup. Hal ini tidak bisa dihindari oleh orang yang telah menerima penebusan oleh darah Yesus. Yang segenap hidupnya sudah dimiliki oleh Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Untuk itu Paulus tegas mengatakan barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Penjelasan mengenai roh dalam Roma 8 sinkron dengan Galatia 5 ayat 25. Tertulis, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh dalam ayat ini bukan roh Allah, juga bukan roh manusia, tetapi roh yang dihasilkan oleh pimpinan Roh Kudus. Kata dipimpin dalam teks aslinya adalah stoikeo, yang lebih tepat diterjemahkan berjalan seirama dalam satu barisan. Kalimat berjalan di dalam roh sama artinya dengan berjalan seirama roh. Berdasarkan kata stoikeo, kalimat dipimpin oleh roh berasal dari kata pneumati
kaistokomen yang memberi petunjuk seolah-olah Tuhan aktif memimpin seseorang sehingga otomatis membuat orang tersebut mampu menurut kehendaknya. Jadi kata stoikomen bisa menunjuk orang yang baris berbaris atas suatu perintah. Ini adalah suatu proses sinkronisasi atau penyesuaian. Penyesuaian termuat di dalam roh tersebut untuk bisa menjadi sinkron dengan roh tersebut. Maka harus melalui proses metamorfose atau transformasi dalam kehidupan anak Allah yang tidak pernah berakhir sampai mata tertutup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tegas mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Jika jiwa seseorang diisi oleh kebenaran, firman yang murni, maka roh menjadi kuat. Oleh sebab itu, tidak mungkin seseorang bisa menjadi kuat dalam Tuhan kalau tidak memahami kebenaran firman Tuhan yang murni. Amin. Demikian penyampaian doktrin Roh Kudus dengan topik-topik yang sudah disampaikan tadi, di antaranya karya Roh Kudus. Nanti kita bisa lihat. Kemudian dipimpin Roh Kudus, hidup menurut Roh, hukum roh kehidupan, kemudian fenomena karunia roh. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami serahkan kembali kepada Pak Moderator, Pak David. Ya, terima kasih Pak James sudah menyampaikan paparannya. Hari ini bahannya cukup banyak ya. Semoga kita bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Pak James. Saya kira kita sudahi dulu ya. Kalau sudah cukup, kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Ini pertemuan yang penutup mengenai doktrin Roh Kudus. Minggu depan kita akan belajar tentang topik baru tentang antropologi ya. Antropologi itu ilmu tentang manusia. Jadi ini penting karena supaya kita memahami loh posisi manusia di hadapan Allah itu seperti apa. Kita mengerti. Jangan sampai kita jadi manusia, ngakunya anak Tuhan, tapi kita nggak tahu diri di hadapan Tuhan ya. Jadi kita mesti belajar dengan benar. Antropologi. Saya sudah bagi itu menjadi 6 kali pertemuan, agak tebal bukunya. 6 kali pertemuan. Kita akan kembali minggu depan, hari Rabu, di jam yang sama dengan doktrin antropologi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, dan kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya minta Pak James untuk menutup acara kita dalam doa. Silakan Pak James. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akhiri pertemuan malam hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, ucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam sesi doktrin Roh Kudus ini yang terakhir, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami sudah berhenti menyampaikan maupun berdiskusi daripada materi Roh Kudus ini ya Bapa, dan biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus terus menyertai setiap kami untuk kiranya apa yang didiskusikan, apa yang disampaikan tadi dapat berlangsung juga dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi kami yang hadir pada malam hari ini. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Kau berikan sampai saat ini, untuk kebersamaan yang telah kami nikmati lewat Zoom ini ya Bapak. Ya Bapak Surgawi, biarlah sungguh ya Tuhan, waktu-waktu yang ada ini kami dapat manfaatkan yang baik demi untuk kami sebagai anak-Mu ya Tuhan, maupun untuk kemuliaan nama-Mu
dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapak untuk acara ini. Kami serahkan seluruh malam istirahat kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Setelah kami akhiri ini, dalam istirahat malam hari ini untuk cukup istirahat untuk kembali besok beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak James. Amin. Berkati Bapak Ibu semua. Oke, Pak David. Terima kasih Pak Jem, Pak David. Semuanya selamat malam. Tuhan berkati semuanya. Pak Rasman ya. Terima kasih. Pak David. Terima kasih. Pak Jem semua ya. Terima kasih. Oke, sampai nanti saatnya